Guys, menurut kalian gesturnya baca pres Prabowo Subianto berubah gak sih? Jadi kayak lebih santai atau lebih banyak bercanda? Ada yang nyadar atau menurut kalian sama aja? Ini cerita gue dari lapangan. Siapa sih yang gak kenal sosok Prabowo Subianto? Apalagi sekarang ini udah mau deket-deket Pilpres 2024. Tapi kalian nyadar gak? Ada perubahan pada gestur-gestur Prabowo Subianto. Terutama kalau kalian bandingin gesturnya Prabowo Subianto di zamannya Pilpres 2019 sama yang sekarang ini. Selain itu, image-nya Prabowo Subianto itu sering banget dipandang sebagai sosok yang galak karena jejak karirnya sebagai mantan prajurit Kopassus. Iya, Prabowo itu mantan prajurit Kopassus yang jabatannya Komandan Jenderal Kopassus di tahun 1995. Ya, kira-kira itu beberapa tahun sebelum gue lahir gitu ya. Bahkan sebelumnya, Prabowo itu sekolah di Akademi Militer Magelang tahun 1970. Kayak gitu ya. Prabowo itu dikenal berjasa karena membebaskan 12 peneliti di operasi melawan gerakan Papua Merdeka. Sedikit info nih, Prabowo itu loh udah 3 kali loh dia ikutan ajang Pilpres. Waktu tahun 2009 tuh dia jadi cawapresnya Ibu Megawati Soekarno Putri nih. 2, dia nyapres, dia maju capres di tahun 2014 dan cawapresnya Hatta Rajasa. Terus dia maju lagi di tahun 2019 bareng Sandiaga Uno. Dan di waktu tahun 2019 kalian pasti gak asing sama kejadian waktu Prabowo gebrak meja pas lagi kampanye. Kejadian Prabowo mukul meja itu terjadi pas dia lagi kampanye di Stadion Kridosono Yogyakarta 8 April 2019. Ingat, kau adalah tentara rakyat, kau adalah polisinya rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang, apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Maju lagi ya ke zaman-zaman Pilpres zaman sekarang nih. Pilpres 2024. Ada yang beda nih. Apa tuh? Ada yang mengatakan Pak Prabowo sudah berubah ya. Sekarang sudah Sekarang sudah banyak bercandanya. Sudah nggak galak lagi kayak dulu. No kan? Perubahan ini tuh mulai berasa di Februari tahun 2020 lalu. Terutama pas Prabowo lagi ada di acara ulang tahunnya Partai Gerindra ke-12. Prabowo di pidatonya sempat bercanda sama wartawan. Prabowo bilang, friend kita ya. Padahal sebelumnya Prabowo tuh sempat negur wartawan loh. Kira-kira sekitar tahun 2018. Korus tegur ya. Iya, Jangan menipu rakyat itu loh, ya. Nggak baik. Ya, Pak, boleh minta. Jadi kalau begitu nanti kalian akan ditinggal rakyat. Kayak saya udah nggak mau kasih keterangan kepada media yang nggak jelas. Pak, izin Pak terkait disabilitas Pak. Nggak akan disiarkan juga. Pak, izin Pak. Kau dari mana? Saya MNC Pak. Hah? MNC. Pak, sedikit Pak. Wartawan ya? Ya ada wartawan. Friend kita sekarang ya. Nah, jelang Pilpres 2024 ini, gue tuh lagi sering banget ditugasin ke agenda politik yang ada Prabowo-nya. Kebetulan tuh ada aja gitu loh tingkah lucunya Pak Prabowo. Pas kemarin tanggal 23 Oktober 2023 misalnya. Angkanya susah banget ya, 23 Oktober 2023. Intinya gue lagi ngeliput agenda rapat pimpinan nasional Partai Gerindra. Saat itu tuh gue
liputan berdua sama Claudia. Singkat cerita, pas kita nungguin Prabowo selesai Rapimnas, dia itu ngeprank wartawan loh. Ini lucu banget. Dia ngeprank wartawan. Kita kira dia tuh kabur. Terus kita udah panik gitu ya, ngejar juga. Ternyata dia balik lagi sambil ketawa. Bapak pakai kabur sih, Pak. Pada panik wartawannya. Ngakak banget, sumpah kayak deg-degan banget. Mas mau doorstop, aduh gimana nih. Ternyata balik lagi. Tapi gak cuma itu loh. Gue liputan Prabowo lagi ya di hari Kamisnya nih, di tanggal 26 Oktober 2023. Dan di hari itu tuh dia tuh lagi jadwalnya medical check up sama Mas Gibran. Boleh saya ngaku nggak? Silakan. Ini di depan banyak orang loh. Saya mantan Kopassus, tapi saya takut disuntik jarum. Dikasih makan nggak? Dikasih. Mau kemana, Pak? Habis ini istirahat ya, Pak? Mau istirahat habis ini, Pak? Saya? Iya. Mau kemana, Pak? Lalu mulai kita ya. Nggak jadi anak muda ini masih muda jiwanya. Bapak, udah. Itu dia sejumlah perubahan gestur Prabowo Subianto dan tingkah-tingkah lucunya jelang Pilpres 2024. Kalau ditanya kok bisa sih berubah gitu? Alasannya Ya, namanya sudah 2 kali kalah ya. Jadi saudara-saudara, iya ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini. Ini pelajaran ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. segitu dulu cerita gue dari lapangan. Jangan lupa nontonin cerita-cerita gue dari lapangan lainnya juga ya. Dan cerita teman-teman gue juga ya yang gak kalah seru. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!